Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Candika dengan NIM 43040200129 dari Fakultas Dakwah Prodi Psikologi Islam IAIN Salatiga. Ini saya akan mempresentasikan hasil asesmen saya pada lingkungan sekitar mengenai perkembangan anak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget yang lahir pada 1896 sampai 1980. Piaget menyatakan bahwa dalam pendidikan atau dalam pembelajaran, faktor primernya adalah individu itu sendiri, sedangkan lingkungan hanya faktor sekunder. Artinya, individu itu sendiri yang akan menentukan kemampuan ia dalam belajar. Hasilnya itu mutlak dan tidak banyak dipengaruhi oleh individu itu, sedangkan faktor lain seperti orang tua, teman, sekolah itu hanya sebagai faktor pendukung saja. Kemudian Piaget juga mengatakan bahwa teori dikembangkannya ini termasuk teori konstruktivisme dan bukan teori nativisme. Artinya, teori perkembangan kognitif ini menunjukkan bahwasannya hasil yang didapatkan anak merupakan buah pikir yang disusun anak tersebut, bukan hasil bawaan dari lahir. Piaget membagi menjadi 4 periode pada perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu sensori motor di usia 0-2 tahun. Sesuai dengan usianya, biasanya individu lebih ke perkembangan refleks dan dorongan, yaitu mengeksplor hal-hal yang ada di sekitarnya. Piaget membagi beberapa subtahap sensori motor. Yang pertama, skema refleks yang dimulai dari lahir sampai usia 6 minggu. Contohnya refleks menyusui, menggenggam tangan, dan yang lainnya. Yang kedua, fase sirkulasi primer yang dimulai dari 6 minggu sampai 4 bulan. Hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaannya. Biasanya kita bisa melihat kebiasaannya menghisap jari, melihat ia tersenyum saat bermain celuba, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah fase reaksi sirkulasi sekunder. Pada tahapan ini berhubungan erat dengan koordinasi dan pemaknaan. Ini biasanya dilihat pada usia 4-9 bulan. Kejelian dia melihat itu sudah berkembang dengan baik dan biasanya bisa membedakan mana orang tuanya dan mana orang yang tidak dikenalnya. Subtahap koordinasi reaksi sirkulasi sekunder dimulai dari usia 9-12 bulan atau setahun. Pada subtahap ini, anak melihat benda walaupun berbeda tetapi tetap sama. Subtahap berikutnya adalah fase reaksi sirkulasi tersier dari usia 12 bulan sampai 18 bulan. Berhubungan dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan, dan ini anak sudah berpikir bagaimana caranya berjalan, merangkak, atau merambat. Dan tahap terakhir adalah awal representasi simbolik, berhubungan dengan awal kreativitas di usia 2 tahun. Yang kedua yaitu periode praoperasional di usia 2-7 tahun. Pada periode ini mental yang jarang dan logika tidak memadai. Artinya anak belum memiliki logika yang baik sehingga anak belum tahu ketika kita berkata itu air panas tidak boleh disentuh. Anak hanya tahu bahwa air itu panas
Ketika anak penasaran, maka ia ingin menyentuh karena belum ada logika, maka ia langsung menyentuh. Dan tangannya akhirnya terbakar atau kepanasan. Pada tahap ini, anak ingin menang sendiri atau egoisentris, sehingga anak menginginkan bahwa semua keinginannya harus terpenuhi. Sehingga anak pada usia ini sering kita lihat dalam kondisi yang tantrum atau emosinya sangat labil untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Dan pada fase ini anak juga mengembangkan keterampilan berbahasanya. Jadi anak yang di bawah 2 tahun itu biasanya kita lihat dia hanya mencelotehkan mama, papa, atau kata-kata yang bisa dimengerti tetapi belum jelas. Pada periode ini anak sudah bisa satu kata. Pada periode ini anak sangat imajinatif dan menganggap setiap benda mati memiliki perasaan. Maka kita sering lihat bahwa anak-anak bermain dan bernyanyi bonekanya atau menatap mainannya dengan berimajinasi tinggi dengan penuh perasaan. Yang ketiga yaitu periode operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada perkembangan ini, anak sudah jelas dan mampu mengurutkan benda kecil ataupun benda besar dan mengelompokkan warna atau berhitung atau dari yang kecil ke terbesar, dari yang besar ke terkecil. Kemudian klasifikasi. Anak sudah bisa menyatukan benda yang ada sifatnya, misal mampu mengetahui benda-benda yang memiliki ukuran sama, warna sama, dan yang lainnya. Decentering yaitu perimbangan dalam memecah masalah. Reversibility yaitu kemampuan anak untuk dapat memahami suatu dapat dirubah atau kembali ke semula. Konservasi kemampuan anak memahami kualitas benda. Penghilang sifat egoisentris. Nah, di sini anak sudah mulai mengurangi sikap itu. Jika anak belum mengurangi, berarti ada kesalahan pada pola asuh, atau bisa jadi karena orang tuanya yang selalu memanjakan. Tahap terakhir yaitu periode operasional formal. Nah, ini adalah periode dari 11 tahun sampai dewasa. Biasanya pada periode ini anak sudah bisa berpikir secara abstrak, jadi tidak harus melihat benda yang nyata. Anak sudah bisa menalar logis dengan menyusun pengetahuan sebelumnya, mampu menarik kesimpulan yang berarti ketika ada permasalahan, anak sudah bisa mendata atau memberi kesimpulan sendiri. Bisa jadi dikatakan mengatasi masalah sendiri. Biasanya tahapan ini terjadi saat pubertas atau waktu masuk SMP. Penjelasan tersebut saya sudah meneliti tentang perkembangan anasir dalam mengaji dan menempatkan sesuatu di usia 3 tahun lebih 1 bulan. Periode tersebut, anak bisa mengamati dan meniru model tingkah laku yang ada di sekitarnya. Karena hal ini, lingkungan adalah pengaruh besar baginya dan anak mampu melakukan simbolisasi. Itu pembelajaran tersebut yang didapat juga diajarkan di PAUD atau juga di lingkungan keluarga. Pembiasaan pendidikan lainnya dalam PAUD serta peran orang sekitar dapat membangun pengetahuan pada anak
dan menambah jiwa kecerdasan dalam memilih dan menempatkan nama yang sesuai dengan pernyataannya. Perkembangan ini sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 2-7 tahun. Pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, warna, ukuran dan pola, konsep bilangan, lambang bilangan, dan huruf. Itu dulu, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.